Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 4 bidang di dalam manajemen media massa. Sebelumnya, apa sih manajemen media massa itu? Manajemen media massa adalah suatu perencanaan yang dibuat untuk perusahaan media atau organisasi tertentu. Jika suatu organisasi dapat berkembang dengan baik, maka manajemen yang tersusun di dalam suatu organisasi tersebut juga harus dengan baik pula. Dalam pengelolaannya juga harus tersusun dengan baik dalam mengelola manajemennya tersebut. Dengan ketatnya persaingan dalam perubahan yang terjadi mengakibatkan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi pada saat ini memicu manajemen media massa menjadi andil khusus di dalam suatu organisasi. Karena dengan menyusun manajemen di dalam media massa tersebut dapat mengembangkan dirinya dan menjalankan perannya di tengah persaingan yang ketat pada masyarakat saat ini. Di sini saya akan bahas 4 bidang di dalam manajemen media massa, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia, yang kedua adalah manajemen produksi, yang ketiga adalah manajemen keuangan, dan yang terakhir manajemen pemasaran. Yang pertama kita akan membahas manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber daya terpenting dalam organisasi apapun. Suatu organisasi hanya berjalan dengan baik bila sumber daya manusianya itu dikelola dengan baik pula. Dan di sini manajemen sumber daya manusia melakukan banyak perencanaan dengan merencanakan sumber daya manusia dengan menyusunnya dengan baik dan melakukan pengorganisasian, pengendalian dalam sumber daya manusia agar tersusun dengan baik dalam perencanaannya. Sedangkan fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu merekrut, kompensasi, evaluasi, manajemen kinerja, pengolahan relasi, dan perencanaan sumber daya manusia. Dengan melihat fungsi manajemen sumber daya manusia, harusnya kita mampu membangun sistem informasi manajemen pada suatu sumber daya manusia, karena dengan kita membangun sistem informasi yang baik dan dalam suatu organisasi manajemen media massa ini tentunya bakal memicu manajemen dalam sumber daya yang baik pula. Fungsi-fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia yang digambarkan sebagai proses dari penerimaan pegawai, dari pegawai itu kerja hingga pensiun, itu semua dicatat dalam manajemen data sumber daya manusia. Dan inilah gambar dari fungsi informasi manajemen sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Kalian bisa lihat di sini ada gambar-gambarnya, yaitu dari calon pegawai. Dari calon pegawai itu merekrut, menerima, mendidik dan melatih, memberhentikan, dan administrasi tunjangan. Dari awal mereka menyusun manajemen data untuk mencari pegawai. Semua itu dilakukan untuk menjadi pegawai yang bisa bekerja dengan profesional. Dan yang terakhir, pensiun. Adanya pensiun itu akan melahirkan perubahan dalam struktur jabatan di suatu organisasi. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang produksi media massa. Prinsip manajemen produksi adalah menghasilkan produk secara efektif dan efisien agar produk tersebut dapat dihasilkan dengan baik dalam meningkatkan mutu yang baik pula dalam
produksi media massa atau dalam suatu organisasi media massa. Dalam manajemen produksi yang di dalamnya ada manajemen operasi, dilakukan untuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian agar produksi di dalam suatu media massa tersebut dapat tersusun dengan baik dan dapat berjalan dengan baik pula. Dalam produksi ini dibedakan antara sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Dalam konteks media massa cetak, produksi menggunakan sumber daya internal yaitu yang berupa dana dan sumber daya manusia. Namun mereka juga menggunakan sumber daya eksternal yaitu berupa kertas dan tinta yang akan mereka hasilkan untuk mengelola sumber daya media massa tersebut. Dengan adanya sumber daya internal dan sumber daya eksternal, mereka berharap produksi media massa tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan dana yang baik pula. Manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi itu? Manajemen operasi itu tidak hanya memperhatikan membuat produk saja, melainkan termasuk distribusi produk. Dan definisi manajemen operasi merupakan bidang bisnis yang memperhatikan produk, barang dan jasa, termasuk tanggung jawab untuk memperhatikan bahwa operasi juga berkenaan dengan manajemen sumber daya dan distribusi barang dan jasa. Dan itulah gambar manajemen operasi, mulai dari masukan, operasi, dan keluaran. Proses operasi dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan sistem agar proses yang dihasilkan dapat bekerja dengan baik. Apa yang menjadi masukan dalam sistem ini adalah hal-hal yang sifatnya umum yang diperlukan untuk sistem operasi, yaitu uang atau modal, bahan baku, manusia, peralatan, informasi, dan energi. Dalam sistem operasi media massa, baik media cetak maupun elektronik, apa yang menjadi masukan dalam sistem operasi ini berlaku juga. Media massa akan membutuhkan modal, bahan baku, orang, peralatan, informasi, dan energi untuk diproses sehingga menghasilkan keluaran berupa media cetak atau siaran media elektronik. Dan selanjutnya yaitu melalui proses. Dalam proses ini ada perancangan, fabrikasi, pemrosesan, perakitan, penyiapan, dan pengapalan. Dalam sistem operasi akan dikeluarkan berupa barang dan jasa dalam media massa. Dalam proses yang rutin dilakukan media massa, manajemen operasi dijalankan guna meningkatkan derajat aktivitas dan efisiensi dalam manajemen proses tersebut. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam mengatur aktivitas dan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Jadi manajemen keuangan ini adalah mengatur dana yang keluar dan masuk dalam suatu organisasi media massa atau dalam media massa tersebut. Dalam media massa tersebut, manajemen keuangan menjalankan fungsinya yaitu dengan kegiatan mencari dana dan kegiatan menggunakan dana. Sedangkan keputusan yang diambil dalam manajemen keuangan pada dasarnya ada tiga, yaitu keputusan
keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan investasi debit. Tugas pokok manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Dan di sini berlaku prinsip dari ekonomi, yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Jadi dalam suatu organisasi atau dalam manajemen media massa, mereka itu mengusahakan bahwa mereka itu harus bisa mendapatkan untung sebisa mungkin. Contohnya dalam suatu perusahaan yang mengolah manajemen keuangan dengan baik, dari masalah pengeluaran, dari masalah pendapatan yang mereka dapat setiap tahunnya, mereka melakukan perencanaan agar apa? Agar apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka perlukan dalam suatu organisasi, tersebut dapat terencana dengan baik. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak, karena sebelumnya mereka telah melakukan perencanaan, telah melakukan pengerekapan apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi atau dalam manajemen media massa. Oleh sebab itu dengan mereka melakukan perencanaan dalam suatu media massa, mereka berharap dapat meminimalkan mungkin kerugian yang mereka dapat, dan sebisa mungkin mereka harus bisa mendapatkan keuntungan dari manajemen keuangan yang baik tersebut. Tugas pokok dalam manajemen keuangan hanya akan bisa berjalan dengan baik bila manajemen keuangan itu dapat terus dengan baik, dan manajemen keuangan tersebut menjalankan tugas-tugas utama manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan dapat tersusun dengan baik apabila orang tersebut mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur manajemen dalam suatu organisasi. Ada tugas utama dalam manajemen keuangan adalah peramalan dan perencanaan, keputusan investasi dan pembiayaan, dan pengorganisasian dan pengendalian, dan yang terakhir interaksi dan pemasaran modal. Manajemen keuangan akan melakukan perencanaan anggaran yang diperlukan suatu organisasi. Perencanaan tersebut akan dilanjutkan dengan pengorganisasian, seperti mengalokasikan anggaran yang tersedia pada bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Jadi dalam manajemen keuangan ini, dalam suatu media massa, mereka itu merencanakan suatu anggaran. Jadi anggaran yang mereka dapat itu tuh anggaran yang mereka dapat itu mereka simpan dengan baik, dengan tidak mengeluarkan biaya pada hal-hal yang tidak, dengan mereka mengeluarkan biaya pada barang-barang yang tidak tertentu. Contohnya dalam suatu perusahaan mereka membutuhkan peralatan dalam menjalankan perusahaan tersebut, dalam kinerja mereka. Jadi mereka membeli kebutuhan mereka sesuai apa yang mereka butuhkan, tidak membeli hal-hal yang mereka tidak butuhkan. Jadi dengan adanya itu mereka meminimalkan pengeluaran apa yang tidak diperlukan dengan keperluan pokok yang mereka butuhkan. Jadi dengan manajemen keuangan itu mereka dapat mendapatkan untung dan tidak dapat mendapatkan rugi. Manajemen keuangan juga dalam suatu organisasi itu sangat penting, karena dengan manajemen keuangan ini menjadi tolak ukur suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan dapat berkualitas atau tidak, dan dapat menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi dari pesaing-pesaing di luar sana. Dan yang
terakhir saya akan membahas tentang manajemen pemasaran. Keberhasilan dalam manajemen pemasaran merupakan salah satu keberhasilan penting yang dicapai dalam suatu organisasi. Bagi organisasi media massa, kemampuan mengolah pemasaran merupakan hal penting. Dengan pemasaran yang baik, maka media massa tersebut akan bisa menjadi media yang menjadi informasi yang baik bagi masyarakat atau khalayak. Dalam manajemen pemasaran, hal yang paling pertama kali diperlukan dalam membuat perencanaan adalah melakukan analisis lingkungan pemasaran. Jadi dalam suatu manajemen pemasaran itu penting melakukan analisis lingkungannya itu dengan melihat di sekitar lingkungan kita diperlukan seperti apa dalam proses pemasaran tersebut, atau dalam dunia pesaing di luar sana itu seperti apa. Ada 3 lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan mikro, lingkungan makro, dan lingkungan organisasi. Lingkungan mikro dan lingkungan makro merupakan lingkungan eksternal, dan lingkungan organisasi merupakan lingkungan internal. Berdasarkan analisis lingkungan pemasaran itu, kita bisa menetapkan pada strategi pemasaran yang dilakukan. Contohnya dalam sebuah usaha, atau kita mempunyai sebuah usaha, kita harus bisa menempatkan strategi pemasaran dalam usaha kita. Jadi dengan kita menempatkan strategi pemasaran pada usaha kita, dipastikan usaha kita dapat berjalan dengan baik, karena kita menyusun strategi usaha bagaimana cara kita bersaing di luar sana dengan para pesaing lain yang lebih mengutamakan produk mereka dengan bagus, atau produk mereka yang udah terkenal di luar sana. Di samping itu, dalam manajemen pemasaran juga perlu dilakukan memposisikan barang. Jadi dalam sebuah pemasaran, contohnya kita yang ingin mempunyai usaha, kita harus bisa memposisikan barang kita di luar sana, yaitu dengan barang kita itu lebih unggul daripada produk lain yang sejenisnya. Jadi contohnya seperti kita ingin membuat usaha seperti makanan kecil-kecilan yang dijual di luar sana, yang mungkinan banyak orang yang suka dengan kayak kita punya usaha mungkin sebelah kering. Nah, kita harus bisa melihat dengan lingkungan pemasaran di sana, apakah mereka suka dengan makanan yang kita buat tersebut, atau dengan kita strategi pemasarannya seperti apa. Dari mereka itu sukanya yang makanan itu makanan kering atau makanan yang pedas atau tidak. Dengan memposisikan barang kita yang mungkin di luar sana ada yang sama dengan barang kita, tapi kita harus bisa memposisikan barang kita dengan melakukan kualitasnya dengan lebih baik, mungkin dengan menunjukkan aneka rasa dalam sebelah keringnya, dengan lebih mengutamakan kayak misalnya pedas, rasa pedas, ada rasa gurihnya, segala macam. Memposisikan produk yang baik adalah jika produk lebih unggul di antara produk lain yang sejenisnya. Maka memposisikan produk dapat dilakukan dengan kekuatan merek. Jadi contohnya kayak misalnya kita ingin usaha seperti kayak saya bilang tadi, seblak kering. Nah, kita harus bisa membuat masyarakat itu kenal dengan merek kita, kayak misalnya seblak kering pedas itu. Jadi masyarakat di luar sana itu lebih mengingat seblak kering kita yang pedas dan beraneka rasa. Jadi lebih mudah teringat pada masyarakat di luar sana, contohnya pada kaum milenial yang suka banget sama namanya makanan pedas.
dapat saya sampaikan. Semoga 4 pembahasan manajemen media massa dapat bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.